Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang akan membaca kasusnya. Jadi, Ibu Maida Okta, usia 24 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan gatal pada bagian lengan tangan sejak 2 minggu terakhir. Pasien mengatakan muncul bercak putih bersisik halus dan terasa semakin gatal saat berkeringat atau setelah melakukan aktivitas. Pasien juga mengaku sudah mencoba mengobati keluhan tersebut menggunakan bedak tabur biasa dan salep putih yang dijual bebas di warung selama 1 minggu, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Saat dilakukan pengkajian, perawat melihat adanya bercak putih bersisik di area lengan tangan pasien. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien didiagnosis mengalami tinea versicolor atau panu. Pasien tampak sering menggaruk area lengan tersebut dan mengeluh merasa terganggu serta tidak nyaman karena gatalnya yang semakin parah saat berkeringat. Perawat kemudian menyiapkan pemberian ketoconazole krim 2% untuk membantu mengatasi infeksi jamur pada kulit pasien serta memberikan edukasi mengenai cara pemakaian obat dan pentingnya menjaga kebersihan tubuh agar kulit tidak lembab. Assalamualaikum Kak, saya perawat Sherly dan ini perawat Novi. Perawat yang membantu kakak di hari ini. Bolehkah kakak menyebutkan nama dan tanggal lahirnya, Kak? Waalaikumsalam Sus, nama saya Maida Okta, tanggal lahirnya 12 Maret 2002. Benar ya Maida Okta, lahir 12 Maret 2002. Baik Kak, sebelum kita mulai saya mau kontrak waktu dulu. Kita akan menghabiskan sekitar 15-20 menit untuk pemeriksaan dan edukasi obatnya. Apakah kakak bersedia? Iya Sus, bersedia. Baik, ini yang mendampingi dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Sepi, ibunya Maida. Selamat pagi Ibu Sepi. Nah Ibu Sepi boleh ikut mendengarkan selama pemeriksaan dan edukasi obat nanti ya. Iya Sus. Baik Kak Maida, boleh diceritakan keluhannya sejak beberapa waktu terakhir? Iya Sus, sejak 2 minggu lalu saya muncul bercak-bercak putih bersisik di lengan tangan. Gatalnya makin parah, terutama saat berkeringat. Saya juga sudah coba bedak dan salep di warung tapi tidak membaik. Oh, bedak dan salep apa yang biasanya kakak pakai kemarin waktu pas pembelian di warung? Bedaknya bedak tabur biasa yang di warung buat gatal-gatal. Terus salapnya itu salap putih yang dijual bebas, kata ibu warung, buat gatal dan jamur. Tapi sudah 1 minggu dipakai tidak ada perubahannya Sus. Iya Sus, anak saya sudah coba beberapa kali tapi tidak ada perubahan. Saya takutnya makin parah. Ibu jangan khawatir ya Bu. Bedak tabur biasa dan salep bebas seperti itu kurang tepat untuk panu. Karena panu butuh obat anti jamur yang lebih spesifik, yang bisa membunuh jamur penyebabnya. Saya mengerti Kak, gatal yang terus-menerus itu akan mengganggu kenyamanan kakak. Dari gejala yang kakak ceritakan, bercak bersisik, gatal makin parah saat berkeringat dan tidak membaik dengan salep biasa, kemungkinan besar ini paru tinea versicolor, yaitu infeksi jamur di kulit. Oh, panu ya Sus. Kira-kira jamur apa tuh yang bikin panu Sus? Iya Kak, panu disebabkan oleh jamur bernama Malassezia furfur. Jamur ini sebenarnya sudah hidup normal di kulit manusia. Biasanya di area berminyak seperti dada, punggung, leher, dan lengan. Tapi kalau cuaca panas, banyak berkeringat atau imun turun, jamur ini tumbuh lebih dan menyebabkan paru bercak putih bersisik yang gatal. Oh, jadi ini jamur yang sudah ada di kulit ya Sus. Apakah ini bisa menular? Ini tidak menular ya Bu. Jadi jamur ini memang sudah ada di kulit kita. Kita hanya perlu cukup menjaga kebersihan, terutama jangan memakai handuk atau pakaian dengan orang lain untuk mencegah penyebarannya. Oh, jadi jamur yang sudah ada di kulit tapi jadi berlebihan ya Sus. Kira-kira obat apa yang cocok Sus? Untuk panu, karena Malassezia furfur, biasanya saya akan memberikan ketoconazole krim 2%, obat anti jamur spesifik yang bisa membunuh jamur penyebab panu dan sudah banyak terbukti efektif. Oh, kalau gitu saya mau Sus. Bagaimana cara pakainya Sus? Yang pertama, cuci tangan dulu dengan sabun sebelum dan sesudah mengoles. Yang kedua, bersihkan dan keringkan area kulit yang kena panu. Yang ketiga, oleskan tipis ketoconazole krim 1-2 kali sehari hanya di bagian yang terkena jamur saja, bercak putihnya di lengan dan sekitar 1 cm.
di sekelilingnya. Yang keempat, setiap dioles biarkan selama 2-3 menit hingga meresap, jangan langsung dicuci dengan dikeringkan. Untuk bagian kelimanya lanjut 2-3 minggu, bahkan setelah gejala hilang, minimal berapa hari lagi akan jamur tidak kambuh kembali. Yang keenam, jangan oles di mata, hidung, mulut, atau kulit yang terluka atau terbakar. Sus, untuk anak saya apakah perlu diulang setiap hari dan berapa lama sembuhnya? Baik, hanya perlu diulang 1-2 kali sehari. Setiap hari ya Bu, biasanya dalam 2-3 minggu sudah mulai membaik. Tapi harus dilanjutkan meskipun sudah tidak gatal untuk memastikan jamurnya benar-benar hilang dan sembuh. Apakah ada efek sampingnya, Sus? Biasanya aman Kak, tapi jika muncul iritasi, rasa terbakar, atau gatal makin parah, hentikan dan segera panggil saya. Untuk tanda hipersensitivitas yang jarang terjadi. Kalau diolesnya sampai sakit, bagaimana ya Sus? Jika terasa sakit atau perih, segera hentikan dan lapor ke saya. Bu, bisa jadi ada iritasi atau alergi lain gitu. Bagaimana cara menyimpannya, Sus? Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung dan di luar jangkauan dari anak-anak ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Sus. Sama-sama Kak Maida, jika dalam 4 minggu tidak ada perbaikan, sebaiknya periksa ke dokter untuk evaluasi ulang ya. Yang penting rajin dan konsisten pakai obatnya. Baik, terima kasih Sus atas penjelasannya. Saya akan ingatkan anak saya untuk rajin pakai obatnya. Baik Kak Maida, sekarang saya akan membantu mengoleskan ketoconazole, krim yang di bagian yang terkena jamur saja, yaitu di bercak putih dan di lengan tangan. Apakah siap? Iya, Sus, saya siap. Ibu Sepi, kan kita mau memberikan obatnya terhadap pasien Kak Maida. Nanti Ibu Sepi hanya cukup memperhatikan selama proses pemberian obatnya ya. Iya Sus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai mengoles, mari kita ucapkan basmalah agar tindakan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Kak Maida, saya pinjam tangannya sebentar untuk membuka pergelangan tangannya ya. Saya akan oles tipis-tipis di bagian lengannya sekitar 1 cm. Saya mengoleskannya bukan seluruh lengan ya, tapi cuma di bagian yang terkena jamur aja. Akan dibiarkan selama 2-3 menit hingga meresap, jangan langsung dikeringkan atau dicuci ya. Bagus Kak, sudah meresap. Sekarang Kakak terus pakai 1-2 kali sehari. Hanya di bagian yang terkena jamur ya Kak, di bagian lengan yang sudah saya jelaskan. Baik, Ibu Sepi tadi sudah melihat sendiri bagaimana cara prosedur cara pemberian obatnya. Nanti di rumah Ibu Sepi juga sama cara mengoleskannya seperti itu ya, 1-2 kali sehari, dioles tipis, dibiarkan 2-3 menit, jangan langsung dicuci atau dikeringkan. Baik Sus, saya catat. Terima kasih ya. Ya. Kak Maida, apakah ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi tentang obat dan cara pakainya tadi? Sudah jelas, Sus. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Dengan Ibu Sepi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus, sudah jelas. Baik Kak Maida, nanti saya akan terus memonitor progres Kakak setiap hari. Yang penting tenang, rajin pakai obat dan istirahat yang cukup. Apakah Kakak siap untuk melanjutkan pengobatan di rumah? Ya, Sus, saya siap. Baik. Alhamdulillah, mari kita ucapkan hamdalah. Pada kesempatan ini mari kita baca doa kesembuhan, semoga agar proses pengobatan ini berjalan dengan lancar untuk kakaknya segera sembuh. Saya dan perawat Novi akan memimpin baca doanya. Allahumma rabbana si ashibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan yugadiru saqoman. Amin. Semoga Allah akan memberikan kesembuhan pada Kak Maida. Jika ada keluhan jangan ragu untuk memanggil saya ya Kak. Terima kasih banyak, Sus. Insya Allah saya akan rajin pakai obatnya.
Terima kasih Sus Serli, Sus Nopi, saya doakan anak saya cepat sembuh. Sama-sama Ibu Sepi, semoga Kak Maidanya juga cepat sembuh ya. Semoga Kak Maida juga cepat diberi kesembuhan ya. Ya Sus, terima kasih banyak ya. Kami permisi. Baik, bisa kita simpulkan ya pada pasien yang terkena jamur tadi. Pasien Maida Okta mengeluh bercak putih bersisik dan gatal pada lengan sejak 2 minggu lalu, terutama saat berkeringat. Pasien sudah memakai bedak dan salep dari warung, namun belum ada perubahan. Hasil pemeriksaan tampak bercak putih bersisik pada lengan yang mengarah pada tinea versicolor akibat jamur Malassezia furfur. Perawat memberikan edukasi mengenai penyakit, menjaga kebersihan kulit, serta cara penggunaan ketoconazole krim 2% dengan cara dioles tipis 1-2 kali sehari. Pada area bercak, obat telah dioleskan sesuai prosedur dan pasien bersama keluarga memahami penjelasan serta bersedia melanjutkan pengobatannya di rumah. Baik,